Bismillahirrahmanirrahim. Al-musalli ba'da an yati bi syuruti as-salah, al-musalli ba'da an yati bi syuruti as-salah min taharatin wa bu'di 'an an-najasah wa aidan istiqbal al-qiblah wa qabla dhalika satr al-'awrah ba'da an yuhaqqiqa syurut as-salah yaqifu khashi'an fi makani salatihi. Nah, orang yang hendak melaksanakan sholat setelah dia melakukan hal-hal yang sesuai, yang baik menjadi syarat, kemudian dia telah terlepas dari hadas dan juga artinya telah siap untuk melakukan sholat, dia akan melakukan hal sebagai berikut. Nah, wa yastahdhiru an-niyata lis-salati allati sayusalliha. Orang yang hendak sholat, dia hendaknya memulai dengan menghadirkan niat untuk mengerjakan sholat tersebut. Nah, wa niyatu yustahabbu talaffudhu biha kama qala al-fuqaha rahimahumullah ta'ala liyusa'ida al-lisanu al-qalba fi istihdariha. Dan niat ini dimustahabkan atau disunahkan untuk dilafadzkan. Ini merupakan pendapat para fuqaha, ya, supaya apa? Supaya dengan melafadzkan niat tersebut untuk membantu dia dalam mengerjakan sholat nantinya. Nah, fayaqulu mathalan nawaitu an usalliya adh-dhuhra fardhan. Misalnya dia mengatakan, ya, sholaitu an yusalliya fardhan, hakata sih? Adh-dhuhra fardhan. Nawaitu an usalliya adh-dhuhra fardhan, yaitu dengan berniat bahwasanya dia akan melaksanakan sholat duhur yang wajib. Naam, fayakunu qad istahdhara qasd al-fi'li wa ayyana as-salah wa hiya salat adh-dhuhr wa istahdhara fardhiyataha. Kemudian dia menghadirkan niat atau kehendak untuk mengerjakan sholat, kemudian menentukan sholat apa yang hendak dikerjakan dan juga sholat tersebut yaitu sholat fardu. Nah, thumma ya'ti bi takbiratil ihram ma'a istihdharihi li hadhihi al-ashya'i ats-tsalatsah. Kemudian dia bertakbiratul ihram, dan ketika bertakbiratul ihram dia menghadirkan ketiga perkara yang telah disebutkan tadi, yaitu berniat untuk mengerjakan sholat apa dan juga menentukan itu sholat fardu ataukah sholat yang lain. Nah, wa lafzu takbiratul ihram Allahu akbar. Lafaz takbiratul ihram adalah Allahu akbar. Fa yaqulu tarfa' yadayka hakadha qailan Allahu akbar. Angkat tangannya kemudian sambil mengucapkan Allahu akbar. Allahu akbar. Raf'ul yadaini yakunu bihadhihi at-tariqah bihaythu tuhadhi al-ibham shahmat al-udhun bihadha ash-shakl wa takunu al-yadu makshufatan ila mutawajjihatan ila al-qiblah. Posisi tangan ketika diangkat yaitu seperti ini, ya, jari jempolnya nanti sejajar dengan hunasah. Naam, hadhihi tuhadhi shahmat al-udhun. Nah, sejajar dengan telinga bagian bawah, kemudian telapak tangan dihadapkan ke arah barat. Nah, thumma yad'u yumnahu ala yusrahu fi tahta as-sadr. Kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dan posisinya di bawah dada. Wa yakunu al-wad'u bihadhihi at-tariqah yad'u al-yumna ala al-yusra wal-rasgh was-sa'id. Posisinya adalah dengan meletakkan tangan kiri di bawah dada, kemudian tangan kanan di atas tangan kiri, dan posisinya seperti ini, ya, antara mengenai punggung telapak tangan dan juga mengenai pergelangan tangan. Nah, wal musalli indama yaqulu fi takbirati al-ihram Allahu akbar yastahdhiru anna Allah azza wa jalla akbaru min kulli al-ashya'. Kemudian orang yang mengerjakan sholat setelah dia bertakbir mengucapkan takbir, dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada. Nah, fala yashtaghilu qalbuhu fi salatihi illa bimunajati Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak tersibukkan dengan perkara yang lain. Hatinya hanya disibukkan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا من أهم الأسباب التي تورث الخشوع في الصلاة. Dan ini adalah perkara yang penyebab yang paling besar bagi seseorang untuk bisa mengerjakan salat secara khusyuk. Nah, ثم بعد أن يأتي بتكبيرة الإحرام مع رفع يديه بالصفة التي ذكرناها ووضع اليدين على أسفل الصدر اليمنى على اليسرى فإنه يقرأ دعاء الافتتاح. Kemudian setelah seseorang yang hendak mengerjakan sholat, dia melakukan takbiratul ihram sebagaimana yang telah dijelaskan, dan juga setelah meletakkan tangannya, kedua tangannya di bawah perut sesuai dengan yang dijelaskan tadi, kemudian dia membaca doa iftitah. ودعاء الافتتاح يسن في كل صلاة إلا صلاة الجنازة. Dan doa iftitah ini disunahkan untuk dibaca kecuali ketika mengerjakan salat jenazah. Nah, وإذا لم يقرأ دعاء الاستفتاح وشرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يعود إليه. Kalau misalnya seseorang tidak membaca doa iftitah, kemudian dia langsung membaca surat Al-Fatihah, maka dia tidak perlu mengulangi doa iftitah tersebut. Nah, وبعد قراءة دعاء الافتتاح يقرأ التعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. setelah membaca doa iftitah, maka dia membaca ta'awudz dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والتعوذ مسنون في كل ركعة من ركعات الصلاة لكنه في الركعة الأولى آكد. Bacaan ta'awudz ini disunahkan pada setiap rakaat, akan tapi rakaat yang pertama ini sunahnya lebih ditekankan lagi. Nah, وبعد قراءة التعوذ يقرأ الفاتحة. kemudian setelah dia membaca ta'awudz, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Nah, وقراءة الفاتحة تكون جهرا إذا كانت الصلاة جهرية وتكون سرا إذا كانت الصلاة سرية. surat Al-Fatihah dibaca secara keras apabila salat tersebut atau bacaan tersebut pada saat rakaat yang memang harus dibaca secara jahar atau keras, dan dibaca secara sir atau pelan pada saat rakaat yang memang harus dibaca untuk secara sir atau pelan. Nah, وقد مر معنا في الدرس مواضع الجهر بالقراءة ومواضع الإسرار. dan pada pelajaran sebelumnya telah kita jelaskan tentang di mana seseorang membaca Al-Fatihah dengan cara dijaharkan dan kapan seseorang membaca Al-Fatihah secara disirkan. Nah, ولو أنه أسر في صلاة جهرية أو جهر في صلاة سرية فلا بأس. kalau misalnya seseorang membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang keras pada tempat yang seharusnya membaca dengan sir, ataupun dia membaca sir pada saat seharusnya membaca surat Al-Fatihah dengan cara keras, maka beliau jelaskan ini tidak mengapa. Nah, ويسن بعد الفاتحة أن يقول آمين. kemudian setelah dia membaca surat Al-Fatihah, يسن بعد الفاتحة أن يقول آمين. setelah membaca surat Al-Fatihah, maka disunahkan untuk mengucapkan amin. ويسن بعد التأمين أن يقرأ سورة min suwaril Quran. Kemudian setelah membaca amin, dia disunahkan untuk membaca salah satu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Fal-Fatihatu laha sunnatani qablaha wa sunnatani ba'daha kama qala ba'dul ulama. Al-Fatihah ini ada sunnah sebelumnya dan juga ada sunnah setelahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha. Fasunnatani qablaha al-iftitahu wa ta'awudz. Dua sunnah yang pertama, ya, tadi Al-Fatihah ini sebelumnya ada dua sunnah dan setelah juga ada sunnah. Ba'dahu sunnatani aidan sah? Wa ba'dahu sunnatan at-ta'minu wa qira'atu surah. Yang pertama adalah sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan untuk membaca doa iftitah dan juga membaca ta'awudz. Kemudian sunnah yang kedua setelah membaca Fatihah adalah disunahkan membaca amin dan disunahkan membaca salah satu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, wa yustahabbu ba'da takbiratil ihram wa qabla al-iftitah an yaskuta saktatan qasirah.
Dan disunahkan untuk يستحب بعد تكبيرة الإحرام وقبل الافتتاح أن يسكت سكتة قصيرة. Dan disunahkan setelah dia bertakbiratul ihram, dia untuk berhenti sejenak sebelum membaca doa iftitah. ويسن أو ويستحب بعد الافتتاح وقبل التعوذ أن يسكت سكتة قصيرة. Demikian juga setelah dia membaca doa iftitah, sebelum membaca ta'awudz, dia disunahkan juga untuk diam sejenak. ويستحب بعد التعوذ وقبل قراءة الفاتحة أن يسكت سكتة قصيرة. Demikian juga setelah dia membaca ta'awudz, sebelum membaca surat Al-Fatihah, dia disunahkan untuk diam sejenak juga. ويستحب بعد الفاتحة وقبل التأمين أن يسكت سكتة قصيرة. Demikian juga setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan sebelum mengucapkan amin, dia disunahkan untuk diam sejenak juga. ويستحب بعد التأمين أن يسكت الإمام سكتة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. Kemudian bagi imam disunahkan setelah mengucapkan amin, dia disunahkan untuk berhenti secara diperkirakan makmum bisa menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. ويستحب بعد قراءة السورة وقبل الركوع أن يسكت سكتة قصيرة. Setelah membaca salah satu surat dari surat-surat Al-Quran, sebelum dia melaksanakan ruku, disunahkan untuk diam sejenak juga. فهذه 6 سكتات مستحبة كلها بقدر سبحان الله. Ini adalah 7 waktu diam sejenak yang dilakukan ketika seseorang sholat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. إلا التي يقرأ فيها المأموم الفاتحة أي التي بعد التأمين فإنها تكون بقدر الفاتحة. Kecuali selain setelah imam membaca takmin, imam tersebut diam dalam waktu yang agak lama, sebatas atau kurang lebih selama bacaan makmum membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. فإذا انتهى من قراءة السورة بعد الفاتحة فإنه يكبر حين يركع. Kemudian setelah selesai membaca salah satu surat dari Al-Quran, kemudian dia bertakbir untuk melanjutkan ruku. فيرفع يديه كما مر معنا في تكبيرة الإحرام. Dan cara bertakbir itu prosesnya sama dengan ketika dia bertakbiratul ihram yang pertama. ثم يركع. Kemudian dia melakukan ruku. ويكون قوله الله أكبر عند نزوله هكذا الله أكبر. Dan ucapan takbir Allahu Akbar itu dilakukan pada saat dia melakukan ruku. Pada saat dia turun untuk melakukan ruku. وعندما يركع الأكمل في ركوعه أن يسوي ظهره ورأسه. Kemudian ruku yang sempurna itu dilakukan antara punggung dengan kepalanya itu dilakukan secara sejajar. وأن يرفع بطنه عن فخذيه. Kemudian perutnya diangkat menjauh dari kedua pahanya. وأن يجافي أي يباعد يديه عن جنبيه. Kemudian kedua tangannya ini agak direnggangkan menjauh dari sisi kanan dan sebelah kiri. وأن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده 3. Kemudian doa atau bacaan yang dibaca ketika ruku adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. نعم. ثم بعد الركوع يعتدل قائلا سمع الله لمن حمده. Kemudian setelah itu dia beriktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi kama mar. Kemudian dia sambil mengangkat kedua telapak tangannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ketika takbiratul ihram. Fa idza intasaba qa'iman qala rabbana walakal hamd. Kalau dia sudah duduk tegak
ya sudah duduk dengan tegak, dia membaca doa Rabbana walakal hamdu. أي كالتالي يصنع هكذا عندما يرفع يقول سمع الله لمن حمده فإذا وقف قال ربنا ولك الحمد. Kemudian dia seperti yang dipraktekkan oleh Syekh Labib tadi, dari ruku, kemudian ketika bangkit dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah itu dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, wa yaqulu sami Allahu liman hamidah kullu musallin sawa'un kana imaman aw ma'muman aw munfaridan. Dan bacaan Sami Allahu liman hamidah ini dikerjakan oleh setiap orang yang sholat, baik dia posisinya sebagai imam atau sebagai makmum ataupun ketika dia sedang mengerjakan sholat secara munfarid atau sendirian. Wa kadzalika qawlu Rabbana walakal hamd yaquluha al-imamu wal ma'mumu wal munfarid. Demikian juga dengan bacaan Rabbana walakal hamdu. Ini diucapkan oleh setiap orang yang mengerjakan sholat, baik sebagai imam, makmum ataupun ketika sholat sendirian. Nah, thumma yasjudu. Nah, kemudian setelah itu dia sujud. Wa 'inda an-nuzul lis-sujud yaqulu Allahu akbar. Ketika dia turun untuk melakukan sujud, dia mengucapkan Allahu akbar. 'Inda nuzulihi lis-sujud yad'u rukbatayhi awwalan fil ard, thumma yadayhi, thumma jabhatahu. Nah, tata cara sujud adalah pertama dia meletakkan lututnya terlebih dahulu di tanah, kemudian thumma yadayhi. Na'am, thumma yadayhi. Kemudian kedua telapak tangannya, setelah itu baru jidatnya. Na'am. Na'am, ahsanta. Wa yakunu mufarriqan baina qadamayhi qadra shibrin. Kemudian kedua telapak kakinya itu direnggangkan kurang lebih satu jengkal. Hakata. Na'am, qadra shibrin. Kurang lebih satu jengkal. Nah. Wa yarfa'u batnahu an fakhidayhi. Kemudian perutnya diangkat menjauh dari kedua pahanya. Wa yujafi yadayhi an jambayhi. Ya, kemudian kedua tangannya atau kedua lengannya ini dijauhkan, sikunya ini dijauhkan dari sisi sebelah kanan dan kiri. Nah, wa yakunu ra'suhu baina yadayhi. Dan posisi kepala itu ada di tengah-tengah kedua telapak tangannya. Nah, wa takunu asabi'uhu mustaqbilatan al-qiblah. Kemudian jari jemarinya itu diarahkan menghadap ke kiblat. Nah, sawa'un fil yadaini aw fi ar-rijlain. Baik posisi kedua tangan, telapak tangan ataupun posisi kakinya. Tab'an hadha idza kana al-musalli dhakaran, amma al-untha fa innaha tadhummu ba'd jasadiha ila ba'd li'annahu astaru laha. Ini adalah posisi salat bagi orang laki-laki. Kalau bagi wanita, maka wanita menempelkan tangannya gitu ya ke sisi sebelah kiri dan sebelah kanan untuk menutupi auratnya. Nah, wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi thalathan. Kemudian membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Wa yusannu al-iktharu fi sujudi min ad-du'a. Dan ketika sedang sujud disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma yarfa'u ra'sahu min as-sujudi jalisan baina as-sajdatain. Kemudian dia angkat kepalanya, naik Mas. Angkat bangkit dari ruku dan duduk di antara dua sujud. Nah. Naam. Wa 'indama yajlisu baina as-sajdatain yajlisu muftarishan, ay annahu yansibu ar-rijla al-yumna wa yajlisu ala rijlihi al-yusra. Posisi duduk di antara dua sujud adalah duduk secara iftiras, ya. Mungkin nanti duduknya adalah duduk secara iftiras dengan posisi pantatnya itu duduk di sebelah kaki sebelah kiri dan kaki sebelah tangan di telapak kaki sebelah kanan ditegakkan. Nah, wa yati bidzikri alladhi yuqalu baina as-sajdatain. Dan mana sih? Yati bidzikr alladhi yuqalu baina as-sajdatain, rabbighfirli warhamni ila akhir. Dan doa yang diucapkan duduk antara dua sujud adalah rabbighfirli. Hakata sih. Naam. Thumma yasjudu as-sajdah ats-tsaniyah. Kemudian dia melakukan sujud untuk yang kedua kali. Nah. Nah. Usjud as-sajdah ats-tsaniyah.
ومن شرط السجود أن بعض الجبهة يباشر الأرض. Dan termasuk salah satu syarat ketika sujud, ya, jidatnya harus menempel di lantai atau di tanah. Nah, فلو سجد على متصل به فإن سجوده لا يصح وبالتالي صلاته لا تصح. kalau misalnya ketika sujud jidatnya tertutup sesuatu yang sesuatu tersebut berhubungan langsung dengan dia atau nempel padanya, maka sholatnya batal. Nah, بمعنى إذا لم يباشر شيء من الجبهة موضع السجود. artinya apa? Kalau misalnya tidak ada bagian dari jidatnya yang menempel di tanah atau di lantai. Nah, ثم بعد ذلك يقوم للركعة الثانية. kemudian dia berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Berdiri, Mas. لكنه يجلس جلسة الاستراحة وهي مستحبة. Nah, kemudian sebelum dia bangkit berdiri, dia dari ruku kemudian duduk istirahat sebentar. جلسة الاستراحة جلسة خفيفة تكون بعد كل ركعة يقوم عنها. Dan duduk istirahat ini yaitu duduk sebentar. Ya, duduk sebentar yang dilakukan setiap kali dia hendak bangkit berdiri. Nah, ليس فيها ذكر. tidak ada zikir tertentu atau tidak ada doa-doa tertentu ketika duduk istirahat. Nah, ثم يصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى. kemudian dia melakukan pada rakaat yang kedua ini sebagaimana yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Nah, وإذا كانت الصلاة صلاة فجر قنت في الاعتدال الأخير على قول الشافعية رحمهم الله. kalau misalnya salat tersebut adalah salat fajar atau salat subuh, maka disunahkan untuk membaca kunut subuh ba'da rukuk sana. نعم بعد الركوع. Setelah rukuk, ya, dia membaca ini kunut subuh. Nah, نعم. ويفعل في الركعة الثانية كما فعلنا في الركعة الأولى. yang dilakukan pada rakaat yang kedua ini persis sama dengan apa yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Nah, فإذا جلس للتشهد الأخير kalau misalnya pas duduk di tasyahud akhir, فإنه يجلس متوركا. maka duduknya adalah duduk secara dengan duduk tawarruk. Nah, ينصب رجله اليمنى ويدخل اليسرى تحت ساقه الأيمن. posisinya adalah dengan menegakkan telapak kaki bagian kanan dan telapak kaki bagian kiri dimasukkan di bawah di bawah betis lah ya. نعم. ثم يمكن أن تجلس هكذا وتكون في التشهد يده اليمنى بهذا الشكل، أشار بالمسبحة وقبض على بقية الأصابع. Ya, posisi tangan ketika tasyahud adalah seperti ini dengan menggenggam jari-jarinya kecuali jari telunjuk. Nah, الإشارة لها عدة كيفيات منها أن يشير بهذه الكيفية. posisi atau cara meletakkan tangan atau menunjukkan jarinya adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh ini. ومنها أن يشير هكذا. Ada beberapa cara, ada yang seperti pertama tadi, kemudian yang seperti kedua ini. ومنها أن يقبض الجميع ويصنع هكذا محلقا بين الإبهام والوسطى. Dan posisi selanjutnya adalah dengan menggenggam semuanya dengan cara antara ibu jari dan jari tengah itu seperti membentuk cincin. Nah, هذه ثلاث كيفيات وهناك كيفيتان أخريتان. Nah, ini adalah 3 cara dalam mengacungkan jari ketika tasyahud. ثم يقرأ التشهد الأخير ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian dia melakukan tasyahud akhir. Kemudian kira tasyahud akhir. بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, di tasyahud akhir nanti dia membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويأتي بالدعاء استحبابا قبل السلام. Dan dia membaca doa yang disunahkan ya sebelum salam. ثم يسلم تسليمتين. التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة عن يمينه، والتسليمة الأخرى مستحبة عن يساره. Kemudian dia melakukan salam.
Salam yang pertama yaitu dengan malingkan ke arah kanan, dan ini hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian yang kedua, salam dengan menghadapkan kepala ke arah kiri, dan ini sunnah mustahab sana. نعم التسليمة الأخرى الثانية مستحبة والالتفات مستحب في التسليمتين. Dan memalingkan kepala ke arah kanan ataupun ke arah kiri ini hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Nah, ولفظ السلام أن يقول السلام عليكم هذا الأقل. lafadz salam yaitu dengan membaca assalamualaikum. Ini lafadz yang paling pendek. Nah, والأكمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. dan yang sempurna adalah dengan membaca assalamualaikum warahmatullah. نعم هذا الكيفية التي يمكن للمسلم أن يتعلمها للصلاة. Ini adalah tata cara yang bisa digunakan oleh seorang muslim untuk mempelajari tentang bagaimana cara mengerjakan sholat. نعم نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Cukup sampai di sini, dan kemudian beliau membaca selawat dan salam semoga atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.